Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya jadi tulang punggung industri modern kita? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik salah satu mesin paling vital, yaitu motor listrik 3 fasa. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang, setelah ini, cara Anda melihat mesin-mesin di sekitar kita bakal berubah total. Coba deh, kita tebak bareng-bareng. Mesin apa yang kerja non-stop, muterin pabrik, pompa air, dan hampir semua hal di industri, tapi sering banget luput dari perhatian kita? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Yap, bener banget, motor listrik 3 fasa. Inilah jantung yang memompa kehidupan ke dalam industri. Dan bagian terbaiknya, memahami cara kerjanya itu nggak sesulit yang dibayangkan. Kuncinya ada pada serangkaian kode dan angka yang tertulis di badannya, yang bakal kita pecahkan sama-sama. Oke, petualangan kita dimulai dari sini. Dari selembar pelat logam kecil yang namanya nameplate. Anggap aja ini semacam KTP atau kartu identitasnya si motor. Semua informasi penting yang kita butuhkan buat kenalan sama dia, ya ada di sini. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal jadi detektif. Tugas kita adalah belajar membaca KTP motor ini. Kita akan urai satu persatu setiap informasi yang ada di plat nomornya. Siap? Oke, ini dia data-data vitalnya. Pertama, ada daya, ini soal tenaganya. Seberapa kuat dia? Biasanya dalam kilowatt atau horsepower. Lalu, tegangan, ini gampangnya tekanan listrik yang dia butuhkan buat kerja. Terus, ada arus, ini nunjukin seberapa haus atau rakusnya dia sama listrik. Kecepatan atau RPM, ya jelas, seberapa kenceng dia muter. Dan terakhir, frekuensi, ini ibarat detak jantung listrik yang jadi ritme kerjanya. Nah, ngomongin soal daya, ada satu angka sakti nih yang perlu kita ingat. Kalau Anda nemu satuan HP atau horsepower, 1 HP itu setara dengan 746 watt. Simple kan? Ini penting banget biar kita bisa nyambungin antara spesifikasi teknis motor dengan katakanlah tagihan listrik kita. Tapi gini, nggak semua listrik yang diminum sama motor itu jadi tenaga putaran. Pasti ada energi yang kebuang, biasanya sih jadi panas. Nah, disinilah konsep efisiensi jadi penting. Angka ini dalam persen nunjukin seberapa jago si motor ngubah listrik jadi kerja. Makin tinggi angkanya artinya makin sedikit energi yang terbuang. Ujung-ujungnya ya makin hemat biaya. Oke, KTP-nya udah kita bedah. Sekarang waktunya kita intip jeroannya. Gimana sih sebenarnya motor ini bisa bergerak? Yuk kita lihat anatomi di baliknya. Di dalam setiap motor pada dasarnya cuma ada 2 pemain utama. Stator, ini bagian yang diam atau statis, dan rotor, ini bagian yang berputar. Cara kerjanya itu elegan banget. Stator ini punya lilitan kawat yang dialiri listrik, menciptakan medan magnet yang seolah-olah berputar. Nah, medan magnet inilah yang kemudian menarik si rotor untuk ikutan berputar. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Antara stator dan rotor, itu ada ruang yang super kecil, namanya